Jadi satu demi satu simpul lepas. Nah, yang paling mengerikan, sekarang di depan mata kepala kita sendiri kita sedang menyaksikan simpul sholat diacak-acak. Dan belum pernah ada dalam sejarah Islam taun sedahsyat apapun menyebabkan masjid-masjid kemudian berubah sholat berjamaah. Belum pernah ada kejadian ya, tapi sekarang umat Islam sendiri, ulamanya sendiri yang teriak-teriak hendaknya jaga jarak, padahal hadisnya sangat jelas. Nabi 15 abad yang lalu telah menggambarkan bahwa sekalipun Islam ini dijamin oleh Allah tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang kafir, kan ada jaminan itu dari Allah. Surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Pada hari ini orang-orang kafir sudah berputus asa mengalahkan din kalian, agama kalian, al-Islam ini. Karenanya jangan takut pada mereka, kata Allah, tapi takutlah kepadaku. Tapi ingat, putus asa melawan apa? Melawan din ini. Bukan putus asa melawan kaum muslimin, tidak. Orang kafir tidak pernah putus asa melawan kaum muslimin. Karena apa? Mereka tahu kaum muslimin itu beda dengan Islam. Kalau Islam itu mantap, nggak bisa diganggu gugat. Tapi kalau kaum muslimin itu bisa kuat, bisa lemah ya. Bisa berada di rel yang benar, bisa berada di rel yang salah ya. Nah, jadi Nabi pernah menyampaikan satu hadis tentang ajaran Islam yang karena umatnya itu lemah, kemudian ajaran itu sendiri mengalami pelunturan, pelan tapi pasti. Bagaimana kata Nabi? La tunqadanna ural islami urwatan fakullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salam. Jadi Nabi kita bersabda, ikatan Islam ini akan terurai simpul demi simpul. Tahu simpul ya? Tahu simpul? Simpul tali ya. Jadi Nabi menggambarkan Islam ini seperti kumpulan ikatan yang sudah mantap ya. Tapi dia bisa terurai, dan kalau dia terurai itu simpul demi simpul, satu demi satu. Setiap satu simpul terurai, manusia bergelayutan pada simpul berikutnya. Itu terurai, simpul berikutnya. Itu terurai, simpul berikutnya. Nah, urutannya bagaimana? Yang paling awal akan terurai adalah urusan hukum, dan yang paling akhir terurai adalah urusan sholat ya. Nah, semenjak runtuhnya tatanan Islam, sistem iman dan tauhid tahun 1342 Hijriah, persis 100 tahun dari kita sekarang pakai kalender Hijriah. Apa yang terjadi? Di negeri-negeri kaum muslimin yang paling awal berubah adalah hukum. Tadinya hukum Allah yang berlaku, mulai hukum sekuler yang berlaku. Dan yang lebih menyakitkan, hukum yang berlaku seringkali adalah hukum mantan penjajahnya. Kalau negeri muslim itu tadi dijajah sama Inggris, mereka berhasil mengusir penjajah Inggris bulenya itu, kafirnya itu. Tapi herannya hukum Inggrisnya dipakai. Kalau negeri muslim itu dijajah Belanda, ya kan, Belandanya diusir dengan Allahu Akbar. Tapi anehnya setelah mereka terusir, hukum Belanda pula dipakai. Itu baru tahap awal. Tahap berikutnya kemudian politiknya. Makin lama makin asing kita dengan politik yang dimainkan oleh orang-orang yang secara status mengaku muslim. Tapi politik macam apa? Kok nggak seperti Umar ibn Khattab, tidak seperti Abu Bakar Siddiq ya? Karena apa? Karena simpul politik Islam terurai, ekonomi Islam terurai. Bahkan di negeri muslim diperkenalkan ekonomi ribawi ya, musuhnya Allah dan Rasulnya, berperang dengan Allah dan Rasulnya. Terus pelan, simpul demi simpul lepas ya. Kemudian simpul budaya. Kita dulu kalau menikmati hiburan ya, dalam zaman Islam berjaya, setiap hiburan itu membawa kita kepada zikrullah ya. Seperti antum kalau menikmati hiburan berkuda, itu kan ingat Nabi, ingat para sahabat ya kan, itu zikrullah, mengingat Allah, mengingat jihad fisabilillah. Tapi hiburan-hiburan modern sekarang ini semuanya mengarah kepada fiktor, pikiran-pikiran kotor. Terus simpul budaya lepas, simpul pendidikan lepas ya. Pendidikan sekarang sudah bukan pendidikan Islam.
pendidikan sekuler. Maka banyak orang tua tidak mau lagi anaknya bercita-cita menjadi ulama, maunya kalau nggak jadi tukang insinyur jadi tukang dokter. Bangga kali mereka. Terus satu demi satu, simpul medis terlepas ya. Ingat dulu ketika Tibun Nabawi yang tegak, para tabib itu mendidik diri mereka sendiri dan pasiennya bahwasanya wa idza maridtu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan. Sehingga kalau pasiennya sembuh, tidak ada tabib yang begini, aku yang menyembuhkan, tidak ada. Dia kembalikan kepada Allah. Dan tidak ada pasien dulu yang menganggap tabib itu segala-galanya. Tidak. Dia tahu tabib cuma berupaya saja. Tapi dalam medis modern sekarang ini, dokter seolah-olah menjadi penentu segala-galanya. Sampai berani mengatakan maaf setelah lihat diagnosa paru-paru Anda, jantung Anda, umur Anda tinggal 3 bulan. Bayangkan, hidup dan mati seperti di tangan dia. Jadi satu demi satu simpul lepas. Nah, yang paling mengerikan, sekarang di depan mata kepala kita sendiri kita sedang menyaksikan simpul sholat diacak-acak. Ya. Bayangkan, ya. Kok bisa umat Islam sekarang seperti lupa dengan ilmu yang selama ini sudah ditanamkan, bahwasanya ibadah mahdoh semuanya haram kecuali yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya kan? Itu kan hakikatnya begitu. Makanya Nabi mengeluarkan hadis yang terkenal sekali, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Dan itu bermakna apa? Salat berjamaahlah kalian sebagaimana kalian lihat aku dan para sahabatku salat berjamaah. Ya. Dan belum pernah ada dalam sejarah Islam taun sedahsyat apapun menyebabkan masjid-masjid kemudian berubah salat berjamaah. Belum pernah ada kejadian. Ya. Tapi sekarang umat Islam sendiri, ulamanya sendiri yang teriak-teriak hendaknya jaga jarak. Padahal hadisnya sangat jelas. Gimana Ustaz? No. Ya. Tutuplah celah-celah di antara kalian. Ya. Celah-celah itu menjadi tempat bercokolnya siapa? Syaitan. Furujatin lisyaitan. Ya, menjadi tempat syaitan. Jadi sekarang masjid-masjid itu menyediakan tempat dikasih tanda syaitan di mana posisinya. Iya toh? Dan Nabi pernah sholat, sahabat berjarak sedikit saja. Setelah itu Nabi bilang, aku tadi lihat ada anak domba, setan anak domba di celah kalian. Sekarang celahnya besar, bukan anak domba lagi, sekeluarga domba hadir di situ. Suami, istri, anak, mertua, mantu, cucu, semuanya hadir. Ya. Nah, ini musibah besar. Ya. Dan Nabi mengingatkan kita dalam hadis yang lain. Innal yahuda qad sami'u dinahum. Sesungguhnya Yahudi itu sudah putus asa, sudah bosan dengan agama mereka. Dan mereka itu kaum yang sangat hasad kepada kita umat Islam, terutama dalam 3 perkara. Perkara apa? Raddis salam, menjawab ucapan waalaikumsalam kepada sesama saudara muslim ketika mengucapkan salam. Yang kedua, fi iqamatis sufuf, dalam menegakkan shaf. Kedisiplinan umat Islam menegakkan shaf lurus dan rapat itu membuat hasad kaum Yahudi. Karenanya hari ini Yahudi tertawa terbahak-bahak melihat Masjidil Haram, melihat Masjidil Nabawi. Mereka sudah sukses. Ya. Dan ini dijadikan dalil sama banyak umat Islam di seluruh dunia sekarang. Alah, kamu tuh siapa? Ulama mana kamu? Sedangkan lihat Masjid Nabawi saja, lihat Masjidil Haram saja. Kita harus jaga jarak, kalau enggak kita mati kena virus. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, Yahudi itu hasad pada kita dalam urusan apa? Ucapan kaum muslimin di belakang imam sholat wajib mereka ketika sholat jahar, yaitu kalimat amin. Makin keras suara aminnya, makin hasad Yahudi. Yang berarti makin sedikit jumlah jamaahnya, suara aminnya makin kecil. Dan ini yang terjadi di banyak masjid sekarang. Masjid mestinya muat 1000 orang, cuma muat 300 orang. Karena aturannya begitu. Otomatis suara aminnya mengecil. Nah, saudaraku rahimakumullah, tidak ada pilihan lain buat kita, bahwa kita tetap harus berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab dengan kita berpegang kepada itu, apapun yang kita hadapi, insya Allah mendatangkan keberkahan dari Allah Ta'ala, mendatangkan perlindungan dari Allah Ta'ala. Dan kalaupun kita setelah menjalankan sunnah Nabi kita sakit, ya sakit itu takdir dari Allah Ta'ala. Hak Allah untuk menguji siapapun dengan penyakit. Tapi yang penting kita tidak boleh mengalahkan ya kedisiplinan kita menegakkan sunnah Nabi dengan alasan apapun, apalagi kalau alasan itu hanya bersifat duniawi.